Mixed martial arts adalah salah satu olahraga paling berbahaya di dunia saat ini. Sebagai combat sport yang melibatkan banyak aspek dan elemen bela diri, MMA memang memiliki resiko yang sangat tinggi bagi siapapun yang mencoba untuk berkarir di sana. Karena itu, Khabib Nurmagomedov mengatakan bahwa dalam sport lainnya seperti sepak bola, seorang atlet boleh menganggapnya seperti permainan, tapi dalam MMA, seorang atlet harus menganggapnya seperti perang, karena dalam permainan kita boleh bermain-main, tapi dalam MMA, main-main adalah hal yang super dilarang. You know the shots get slow. That was his absolute best there. No stand-up. Everything for the takedown. Everything you're doing. I don't care what anybody says. I need you to stay on track. Don't not stay in front of him. Selamat datang di segmen Extra Time, di mana segmen ini berisi konten yang ringan untuk hiburan saja seputar MMA. Tak seperti biasanya di mana channel ini membahas berita dan preview. Di Extra Time ini kita akan membahas sisi menarik yang telah terjadi seputar dunia MMA. Dan kali ini yang akan menjadi topik adalah beberapa hal yang questionable atau patut dipertanyakan dari tingkah fighter terkenal. Hal berikut bukanlah jelek, tapi sebagai fans menimbulkan tanda tanya besar kenapa fighter tersebut melakukan hal yang sebenarnya tak perlu untuk dilakukan. Karena seperti kata Khabib tadi, MMA adalah olahraga yang penuh resiko, tapi di momen-momen berikut ini tampaknya fighter tersebut tak memperdulikan resikonya. Lalu momen apa sajakah itu? Mari kita mulai. Pertama adalah aksi Alexander Volkanovski versus Islam Makhachev 2. Seperti yang kita tahu, Volkanovski bersedia menjadi fighter pengganti dari Charles Oliveira yang cedera untuk menjadi lawan Islam Makhachev dalam main event UFC 294 Abu Dhabi. Melawan Islam Makhachev saja adalah sebuah tugas berat, yang apalagi arenanya adalah Abu Dhabi, di mana tempat itu sudah menjadi kandang dari Makhachev. Karena kita tahu sendiri, Abu Dhabi sangat menghargai fighter muslim yang berprestasi. Tapi gokilnya, Volkanovski bersedia melawan Makhachev hanya dengan 10 hari persiapan. Oke, jangan salah paham. Volkanovski adalah fighter luar biasa, dan saat itu statusnya adalah raja pound for pound. Tapi ya, gimana ya? Sebagus-bagusnya Volkanovski, melawan Makhachev hanya dengan 10 hari persiapan adalah tindakan yang beda tipis dengan bunuh diri. Karena dengan persiapan diet dan full training camp saja, Volk masih belum bisa menang. Meskipun beberapa pihak menganggap Volk menang, tapi secara aturan UFC, Makhachev menang dengan fair setidaknya 3 ronde. Apalagi ini hanya persiapan 10 hari, itu pun sudah termasuk potong berat badan. Ya tentu saja hasilnya sudah seperti yang diprediksikan, yaitu Volk ter-KO oleh Makhachev di ronde pertama. Dan itu yang bilang bukan saya loh ya, tapi Joe Rogan, bahwa rematch melawan Makhachev haruslah dengan pertimbangan super matang. Karena Makhachev memiliki kemampuan yang seperti Mahuraga, yaitu mengadaptasi pola serangan lawannya untuk ia kejutkan dengan serangannya sendiri. Dan hasilnya ya mengenaskan, head kick shin to the bone. No contact at all and let everything heal up. And he probably didn't get a chance to do that. I think that's also Volkanovski after Islam. Yeah, I think that was his biggest mistake, right? Huge mistake. You just want to do two mistakes. One, you don't fight Islam on 10 days notice. You just can't. That just doesn't make any sense. That's crazy. He's so hard to beat. He's so good. If he's not the best, it's you and him for the best, pound for pound. And you're gonna risk that on 10 days? Kedua, Tony Ferguson yang bersedia melawan Justin Gaethje dan sebaliknya. Ya, dua-duanya ini sebenarnya agak-agak normal sih. UFC 249 Khabib versus Tony berakhir kacau karena Khabib tidak bisa bertanding akibat Rusia memberlakukan lockdown total untuk menghadapi COVID-19. UFC 249 pun kehilangan bintang utamanya, tapi acara tersebut terselamatkan karena Justin Gaethje bersedia menjadi fighter pengganti. Di sini sebenarnya banyak yang mengatakan Justin gila karena bisa-bisanya ia mau melawan monster seperti Tony Ferguson dalam kondisi short notice.
Dan memang benar sih, karena saat itu Tony Ferguson bagaikan seorang monster penghancur dengan rekor 12 win streak di UFC. Tetapi yang lebih gila lagi sebenarnya adalah Tony Ferguson itu sendiri. Setidaknya ada 2 kegilaan yang dilakukan oleh Tony, yaitu dia potong berat badan sebanyak 2 kali, dan kegilaan kedua adalah ia melawan fighter yang jauh berbeda dari yang ia persiapkan selama training campnya. Potong berat badan sekali saja sudah sangat menyakitkan, apalagi potong berat 2 kali. Dan Justin pun tidak menampik bahwa potong berat 2 kali pasti akan berdampak buruk jika dia melakukan itu. Sedangkan alasan kedua adalah perbedaan lawan. Tidak semua orang seperti Khabib yang memiliki game plan mutlak terhadap semua lawannya, atau Makhachev dan Jon Jones yang bisa adaptif terhadap semua lawannya. Tony Ferguson tidak berada di level itu. Akibatnya, game plan yang tak tepat bisa membuatnya kalah. Tony Ferguson mempersiapkan diri untuk menghadapi gulat dominan dari Khabib. Tapi ternyata yang muncul adalah Justin Gaethje dengan tinju-tinju Black Flash-nya. Dan akibatnya seperti yang teman-teman tahu, Tony hancur lebur dan menjadi awal kehancuran karirnya di UFC. Ya, secara kompetisi banyak yang menyayangkan Tony karena tetap mau tanding melawan Gaethje. Tapi di sisi lain, dia gak bisa disalahkan juga karena saat itu COVID-19 membuat ekonomi macet dan Tony Ferguson bersedia mengambil resiko itu untuk ekonomi keluarganya. Ya, untuk satu ini, respect buat Tony Ferguson. Have you ever felt like, dang, Tony hasn't been the same since I fought him? Have you ever felt even slightly bad about that? No, because again, if he could change positions with me, he would do that in a heartbeat. It's my job. It's what I do. Luckily, I was successful that night. Not my problem. But I mean, I don't think it's the fact that his skill. I took his skills away. I think I took his confidence away, and I think confidence is the biggest factor when you're in there. And his confidence is not there after the outcome. Ketiga adalah Khabib. Yaps, fighter yang dengan quote si paling tidak boleh meremehkan ini justru pernah melakukan salah satu adegan paling berbahaya di oktagon. Yaps, ronde 3 melawan Conor McGregor adalah hal yang membuat pelatihnya, cornerman-nya, dan seluruh fans yang mendukungnya dibuat jantungan kala Khabib memutuskan untuk beradu striking dengan Conor McGregor. Tentu saja ini adalah hal yang gila karena pertama, Khabib bukanlah seorang striker. Strikingnya saat itu memang sudah meningkat, tapi masalahnya yang dibuat untuk ngetes adalah McGregor, si striker terbaik di dunia era itu. Ya kalau mau cek skill striking, oke lah, tapi ya nggak sama Conor juga dong. Kurang lebih itulah yang dikatakan oleh pelatihnya, yaitu Javier Mendez. Akibatnya, Khabib sempat hampir membuat pendukungnya kecewa karena Conor mampu mendaratkan banyak pukulan ke rahang Khabib. Tapi memang Khabib tidak seceroboh itu sih, karena ia tahu Conor sudah melemah setelah ia hajar di 2 ronde awal dengan ground and pound, dan kedua Khabib memang memiliki rahang yang berlapis Bushoshoku no Haki. Tapi tetap saja Javier Mendez sempat menegur keras Khabib atas kepedeannya itu, karena hal tersebut membuat Khabib kalah 1 ronde untuk pertama kalinya. Seharusnya Khabib bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan 1 ronde pun kala itu, tapi Khabib malah memilih membuang rekor legendarisnya tersebut. Akhirnya Khabib sadar dan minta maaf pada Javier Mendez karena sudah terbawa suasana. Dan di ronde keempat, Khabib kembali ke game plan awal, yaitu takedown dan mengunci McGregor. Yaps, itulah pentingnya memiliki pelatih hebat. Karena sehebat apapun fighter tersebut, kalau dia hanya mengikuti egonya saja dan tak ada yang mengontrolnya, maka hasilnya tak akan memuaskan. And I'm always father's plan. And then for Khabib, father's plan is don't mess around with the stand-up. Conor is too dangerous on the stand-up. Even though I knew Khabib could stand with him, but I didn't want a close fight. I wanted a domination. But Khabib was too angry. Islam said, "Look at him. He cannot stand up. He cannot stand up. You will kill him." Islam, Khabib, all the team were too angry for Conor. Demikian beberapa hal gila yang pernah dilakukan oleh fighter hebat di dunia. Jika teman-teman menyukai jenis konten seperti ini, bisa diklik tombol like-nya. Karena jika memiliki banyak like, maka akan saya hadirkan hal gila lainnya di video selanjutnya.
Terima kasih.